Tubuh makhluk ini bungkuk, tua sampai tingkat yang menggelikan. Dia duduk di sana, memperlihatkan senyum yang berarti, berkata, ketiga ahli itu bukan tubuh sejati, hanya ukiran batu. Wang Changhe, Gu Mingdao, dan yang lainnya tercengang, agak tidak dapat memahami apa yang dikatakan tetua itu. Senior, tolong jelaskan lebih lanjut. Apa sebenarnya yang terjadi? Semuanya sudah dikatakan. Ada ukiran batu di altar leluhur. Seseorang mempersembahkan kurban, dan itulah sebabnya roh-roh heroik muncul. Makhluk tua itu menyipitkan matanya, seperti kulit kayu tua yang retak ketika dia tersenyum. Gu Mingdao, raksasa emas, dan yang lainnya semua ingin sampai ke dasar ini, memahami mengapa ketiga ahli yang tak tertandingi melindungi Si Hao, atau mereka tidak dapat menemukan kedamaian di dalam. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua merasa sedikit tercengang. Saya mengerti, saya sebelumnya mendengar beberapa hal lama tentang altar leluhur, itu dibangun oleh dewa sejati. Ketika mereka benar-benar memahami kebenaran, orang-orang ini meledak, begitu marahnya hingga hati mereka terbakar. Mereka benar-benar ditipu, ditakuti hingga tak berdaya oleh beberapa ukiran batu. Ini benar-benar memalukan. Mereka semua adalah ahli hebat yang telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun, namun mereka dibodohi oleh generasi muda, terlebih lagi dengan cara yang memalukan. Ini terutama berlaku untuk Gu Mingdao. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia menampar mulutnya sendiri, meminta maaf di sana, dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya menggigil. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Saya ingin menguliti mereka hidup-hidup. Gu Mingdao meraung marah, menampar meja dan berdiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa yang kamu kuliti? Biarkan saya memperingatkan Anda, asal-usul Ye Qingxian sangat hebat, bukan seseorang yang dapat Anda sentuh. Tetua itu berkata dengan wajah cekung. Masalah ini belum selesai. Wang Changhe juga marah. 5 naga keluarga Wang dikirim ke perbatasan sunyi. Hal ini saja membuat mereka jengkel dan marah, merasakan gelombang kemarahan yang terpendam. Sekarang, mereka menderita lagi, jadi mereka secara alami mengungkapkan niat membunuh. Adapun raksasa emas, para ahli keluarga emas, wajah mereka juga tenggelam. Jika berita ini keluar, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Senior, masalah ini telah diaduk cukup besar, itu tidak dapat dianggap sebagai masalah kecil. Ada seseorang yang berpura-pura menjadi leluhur kuno yang tak tertandingi, mereka harus dihukum berat. Ini terutama terjadi ketika sampai sekarang, 3 saudara klan batu masih belum menjelaskan semuanya, mengakui kesalahan mereka. Mereka harus dihukum. Gu Mingdao berkata dengan ekspresi dingin. Kamu benar, mereka semua harus dihukum berat, mengirim mereka keluar untuk melawan musuh. Bahkan orang yang paling kuat pun tidak berani berjanji bahwa mereka dapat kembali hidup-hidup. Ada pembunuh naga di sana. Tidak ada gunanya apapun yang kau katakan padaku. Wajah tetua itu berubah muram, mengakhiri percakapan ini, dan menyuruh mereka keluar. Sekelompok orang itu berdiri, tidak berani mengatakan apapun lagi, pergi setelah memberi hormat. Mereka tentu saja tidak akan berhenti sampai di situ, karena kali ini mereka kehilangan muka. Cukup banyak orang yang tertimpa 3 proyeksi sihir itu. Ketika mereka mengingatnya kembali, ini sungguh memalukan. Orang-orang ini bergerak, yang tentu saja juga mengejutkan beberapa orang lainnya. Setelah memahami situasinya, semua orang tidak bisa menahan tawa. Asal-usul Ye Qingxian sangat hebat, Gu Mingdao dan yang lainnya tidak berani menyentuhnya. Sementara itu, Huang memenangkan 10 raja, jadi mereka juga tidak bisa mengambil tindakan. Mereka terjebak dalam situasi yang mustahil untuk sementara waktu. Kita akan berusaha sekuat tenaga. Laporkan kepada orang-orang di dalam altar leluhur bahwa seseorang mencoba menyamar sebagai ahli yang tak tertandingi, bahwa perlu ada penjelasan, kata Gu Mingdao sambil menggertakkan gigi. Orang-orang keluarga Jin menyatakan persetujuan mereka, percaya bahwa ini bisa dilakukan. Jika mereka mengejutkan beberapa ahli yang tak tertandingi yang sedang menyendiri, mereka mungkin akan menghukum klan batu. Apakah kita terlalu melebih-lebihkan diri kita sendiri? Orang-orang seperti itu kemungkinan besar tidak akan menemui kita. Seseorang bergumam. Kita tidak harus menemui orang-orang itu, cukup selama kita menemui pelayan mereka. Kata Wang Changhe. Dia memahami situasi para tokoh yang tak tertandingi itu dengan baik, karena ketika dia masih muda, dia sebelumnya beruntung menjadi anak dao dari Wang Abadi selama beberapa tahun, melayani di luar gua pengasingannya. Altar leluhur itu sangat sunyi. Sekelompok orang ini datang, ingin membawa tuduhan,
membuat orang-orang yang tak tertandingi itu tampak menghukum garis keturunan pendosa itu dengan keras. Kalian semua, silakan kembali. Para leluhur tua itu sedang menyendiri, mereka tidak akan keluar. Ini adalah altar leluhur kuno yang menempati ruang yang sangat besar, situs-situs bersejarah muncul terus-menerus. Orang-orang ini dihentikan begitu mereka mendekat. Setelah memahami situasinya, inilah yang diberitahukan kepada mereka. Mengapa? Meniru beberapa senior yang tak tertandingi, bagaimana mungkin ini tidak dihukum? Kata Gu Mingdao. Ini terutama terjadi pada keturunan darah orang berdosa, seseorang yang berkorban untuk leluhur mereka, terlebih lagi menghasilkan semangat heroik, ini bukan masalah kecil. Wang Changhe menambahkan. Seorang leluhur tua sebelumnya telah berbicara, tetapi hanya mengucapkan dua kata, lupakan saja. Kultivator muda yang menghentikan mereka berkata, membuat mereka berhenti dan segera pergi. Lupakan saja. Semua orang tercengang. Hanya dua kata ini, ada terlalu banyak yang tersembunyi di balik ini. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka selidiki lebih lanjut, tetapi leluhur tua itu tampaknya juga tidak terlalu puas. Bagaimanapun, seseorang ikut campur, berpura-pura menjadi ahli yang tak tertandingi. Kita tidak bisa membuat terlalu banyak keributan, tetapi kita tetap harus menunjukkan sikap. Leluhur kuno itu tampaknya tidak berpihak pada klan batu garis keturunan pendosa. Menarik, ayo pergi. Seseorang berkata pelan. Masa depan masih panjang. Mereka pergi, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Tentu saja, masing-masing dari mereka masih menyimpan dendam di dalam hati. Mereka benar-benar marah kali ini, merasa seperti ditipu dan dipermalukan oleh orang lain, tetapi mereka tidak bisa segera membalas dendam. Di dalam altar leluhur, wajah Cao Yusheng tampak masam, berkata, ya meskipun melampiaskan amarah kita terasa menyenangkan, kelompok idiot ini tidak akan membiarkan semuanya berakhir di sini, mereka akan membuat masalah cepat atau lambat. Kamu pasti tidak akan mati. Anggap saja ini sebagai bentuk penajaman diri. Ye Qingxian tertawa. Bagaimana kamu tahu? Cao Yusheng menatapnya, benar-benar waspada. Dia sangat tajam, karena gurunya sebelumnya telah meramal nasibnya, melihat sudut masa depan. Karena, Ye Qingxian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dengan cepat menutup mulutnya yang manis, dan kemudian tertawa dengan sangat rendah. Terimalah penajamanmu, atau mungkin tunggu kesempatan besarmu datang. Ketika saatnya tiba, aku juga akan datang untuk bergabung dalam kesenangan. Ye Qingxian berkata sambil mengedipkan matanya yang besar. Dia mengirim mereka keluar dari altar leluhur, berbicara seperti ini ketika mereka berpisah. Pada akhirnya, seseorang datang untuk menerima mereka. Namun, mereka hancur, terbagi menjadi beberapa suku. Kota Kaisar sangat besar, seperti dunia yang besar. Gunung, sungai, semua makhluk hidup, semua yang seharusnya ada di sana ada di sana. Si Hao merasa tempat ini berkali-kali lebih luas daripada 8 wilayah alam bawah. Dia dituntun ke sebuah suku kecil, gunung-gunung besar yang megah, hutan yang rimbun, kera yang menangis dan harimau yang mengaum, penuh dengan perasaan buas. Cao Yusheng dekat dengannya, dipisahkan oleh sungai, di suku berukuran sedang di sisi lain. Secara komparatif, Si dan Qin Hao sedikit lebih jauh, tidak di tempat ini sama sekali. Kamu bermarga Si? Mengapa kamu tidak mengubah margamu untuk sementara sebelum datang? Seorang lelaki tua berjalan keluar dari suku kecil itu, mengenakan kain kulit binatang yang ditambal, menatap Si Hao. Ini margaku, mengapa aku harus mengubahnya? Ditanya Si Hao. Lelaki tua itu menghela nafas ringan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Suku kecil ini tidak memiliki banyak orang, hanya sekitar 1000. Dibandingkan dengan kota Kaisar yang besar dan berbagai klan, itu sangat kecil dan tidak penting. Tak lama kemudian, Si Hao mengerti beberapa hal, karena marga suku kecil ini tepatnya adalah Si. Kalian semua bermarga Si? Lelaki tua itu mengangguk. Semangatnya menurun, kehilangan semacam vitalitas. Kalian dikirim ke sini. Seorang lelaki kekar berjalan mendekat. Ia mengenakan baju zirah compang-camping, membawa tombak perang yang sangat berat, bertanya seperti ini. Mereka yang datang ke sini tidak memiliki akhir yang baik, mereka kemungkinan besar akan gugur dalam pertempuran. Seorang pemuda berjalan mendekat, seekor mamut di punggungnya. Ia baru saja kembali setelah berburu di pegunungan besar. Apa maksudmu? Tanya Si Hao. Hanya karena kami bermarga Si, jadi kami tidak bisa menjadi kaya dan berkuasa, hanya bisa merosot. Sebelumnya,
Kami adalah salah satu kekuatan terbesar di kota ini, tetapi semuanya berubah. Pemuda itu berkata dengan enggan. Menurut apa yang ia katakan, di era paling kuno, klan batu memiliki banyak orang, ahli seperti Awan, yang memiliki otoritas besar di Imperial Pass. Namun, kasus pengadilan lama digali, dan kemudian mereka menjadi keturunan darah pendosa, situasi segera berubah. Sejak saat itu, setiap kali mereka pergi berperang, orang-orang klan batu harus bertarung di garis depan. Banyak sekali anggota klan yang tewas dalam pertempuran, tidak peduli berapa banyak jenius yang ada, berapa banyak ahli, mereka tetap tidak dapat menanggung kerugian yang begitu besar. Kemudian, para jenius hampir semuanya layu. Generasi demi generasi berlalu. Sebuah klan besar menurun, darah, tulang, dan air mata tertumpah, terlalu tak tertahankan untuk diingat, terlalu tragis. Sekarang, klan batu memiliki kurang dari 1.000 orang, ini masih merupakan hasil dari beberapa orang yang menghargai masa lalu, secara khusus melindungi mereka. Kalau tidak, klan mereka akan lama musnah. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung meledak marah, gelombang darah panas mengalir ke kepalanya. Bagaimana bisa seperti ini? Menurun menjadi keturunan darah pendosa, situasi di sini sangat mengerikan, bahkan lebih parah daripada Provinsi Dosa di 3.000 Provinsi Dao. Itu benar-benar keterlaluan. Ahu! Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari kejauhan. Beberapa anggota klan dengan nama keluarga Si dalam pakaian kulit binatang yang compang-camping membawa kembali beberapa peti mati. Ayah! Pemuda yang sebelumnya menggendong mamut di punggungnya, baru saja kembali dari berburu, mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Dia melempar gajah raksasa itu ke samping dan melemparkan dirinya ke atas, menangis keras. Bagaimana mereka mati? Si Hao bertanya kepada tetua dengan suara rendah. Tetua yang menerimanya ke suku itu mengeluarkan desahan panjang, berkata, ia tentu saja meninggal dalam pertempuran. Ayah Hashou adalah seorang prajurit yang sangat tangguh, serta jenius paling kuat dari orang dewasa bermarga Si. Sayangnya, dia masih terbunuh dalam pertempuran. Setiap kali klan ini menghasilkan ahli yang kuat, mereka akan selalu segera dikirim untuk bertarung di medan perang. Dapat dikatakan bahwa inilah alasan mengapa klan ini menurun. Para jenius ditakdirkan untuk jatuh, tidak mungkin mereka bisa hidup lama. Mereka pasti akan dikirim keluar dari celah itu, bertahan sampai mereka mengorbankan nyawa mereka di medan perang. Mereka menindas orang lain terlalu jauh. Si Hao berkata dengan marah, darahnya hampir mendidih. Sebuah tinju menghantam batu raksasa ke samping. Dahulu kala, ada sekelompok keturunan yang dikirim keluar. Anda kemungkinan besar seseorang dari kelompok itu, bukan? Kalau tidak, Anda tidak akan dikirim ke sini segera setelah memasuki celah kekaisaran. Orang tua itu berkata sambil mendesah. Si Hao tahu bahwa mereka pasti dari klan yang sama, leluhur yang sama. Kalau tidak, mereka akan memiliki tanda darah pendosa yang sama di dahi mereka. Klan ini, ketika emosi mereka terlalu bergejolak, ketika mereka marah, dahi mereka akan bersinar, menghasilkan karakter kuno, menghasilkan kekuatan misterius, darah pendosa akan meruntuhkan awan. Yang mengalir bersama kita bukanlah darah orang berdosa, melainkan kecemerlangan dan kemuliaan. Kata Si Hao. Tetua itu ketakutan, buru-buru memperingatkan, Isut, pelankan suaramu, kata-kata ini tidak bisa diucapkan sembarangan, atau kau akan membawa bencana besar. Aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan, bagaimana mereka akan menghadapiku. Kata Si Hao sambil tertawa dingin. Suku kecil klan batu ini sudah memiliki sangat sedikit orang. Sementara itu, tempat ini juga tertinggal, esensi spiritualnya tidak hebat, jauh lebih rendah daripada gunung spiritual klan-klan teratas itu. Si Hao benar-benar ingin tahu kesalahan besar apa yang dilakukan leluhur klan batu, sehingga mereka menjadi sasaran seperti ini. Dia ingin memahami ini sepenuhnya. Karena pertemuannya dengan Ye Qingxian terlalu terburu-buru, dia tidak punya waktu untuk bertanya padanya. Itulah sebabnya dia mengetahui situasi di suku kecil ini. Ada seseorang yang mengungkapkan ekspresi bingung, berkata sambil mendesah, ya ada seorang ahli yang tak tertandingi di antara leluhur kita, sebelumnya tak tertandingi di dunia ini, tetapi tahun itu. Dulu, ya lelaki tua yang berpakaian serba tambal sulam itu menjadi putus asa ketika dia berbicara sampai di sini, ekspresinya menjadi getir, sulit baginya untuk terus berbicara. Apa yang terjadi saat itu? Si Hao buru-buru bertanya. Dia sangat ingin tahu mengapa mereka selalu disebut keturunan darah pendosa. Dia tidak bisa menerima ini, merasa sangat marah. Dia percaya bahwa leluhur klan batu tidak membuat kesalahan besar, bahwa dia dianiaya,
sebaliknya mencapai jasa besar. Itu karena ketika dia melacak masa lalu yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan itu, dia sebelumnya naik ke kapal kuno hitam berlumuran darah, melihat 7 raja mempertahankan perbatasan sunyi dengan matanya sendiri. Tempat pertempuran berdarah sampai akhir, terlebih lagi melihat raja mati karena ini. Jangan tanya lagi, leluhur kita mungkin benar-benar membuat kesalahan besar. Sebagai keturunan mereka, ini bisa melunasi hutang. Tetua Shihoude menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan frustrasi. Ceritakan padaku semua yang kamu tahu. Aku menolak untuk percaya leluhur klan batu melakukan kesalahan, karena aku tahu beberapa rahasia. Shihou berkata dengan tegas. Dia tidak akan melupakan pemandangan yang dilihatnya di altar kapal kuno berwarna hitam itu. Bahkan para tetua dan anak-anak menaiki tembok kota kuno yang berlumuran darah yang dipenuhi jejak, bertempur dalam pertempuran hebat melawan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Darah tertumpah dalam setiap pertempuran, mayat-mayat menumpuk di bawah tembok kota. Para tetua, anak-anak, dan wanita muda terus-menerus jatuh, sekarat, tubuh-tubuh berlumuran darah. Mata mereka terbuka lebar, penuh kesedihan, membawa semacam ekspresi sedih bahkan setelah sekarat. Setiap kali dia memikirkan pemandangan itu, Shihou akan selalu merasakan sesak di dadanya, ingin meraung ke langit, berharap bahwa dia telah mencapai Dao di era yang paling sulit, untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan mereka. Sebenarnya ada situasi seperti ini sekarang. Klan Batu difitnah sebagai keturunan darah orang berdosa, dicap dengan masa lalu yang tidak terhormat, dengan orang-orang bahkan mengatakan bahwa mereka seharusnya memiliki penghinaan yang dipaku pada nama mereka. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kemarahan di dalam hatinya? 7 raja bertarung sambil berlumuran darah, pada akhirnya semuanya layu, berakhir dengan kematian, adegan terakhir meninggalkan banyak orang dalam kesedihan. Sekarang situasi klan Batu seperti ini, dia tentu saja tidak bisa lebih marah lagi. Apakah yang dilakukan leluhur klan Batu sepadan? Mereka bertarung dengan kuat, akhirnya terbunuh dalam pertempuran, darah berceceran di perbatasan, namun keturunan mereka jatuh karena dekret ini. Seberapa tragis ini? Di bawah permintaan Shihou yang berulang-ulang, Tetua Shihoude angkat bicara. Dengan ekspresi yang sangat kosong, dia berkata, ya ada leluhur yang membunuh orang-orang di pihak yang sama, memenggal kepala beberapa tokoh besar. Di antara mereka, 2 di antaranya dapat dianggap sebagai individu terkemuka. Ini. Shihou melangkah mundur. Konsekuensinya terlalu berat, memenggal kepala beberapa pemimpin dunia ini, dosanya sangat besar, menandakan bahwa dia memberontak. Jenis dosa ini benar-benar sulit untuk dihapuskan. Jika tidak ada cukup bukti, serta hasil yang dapat menumbangkan segalanya, akan sangat sulit untuk membuktikan ketidakbersalahan klan Batu. Masalahnya sangat serius. Hanya saja, Shihou tahu betul bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya, karena dia secara pribadi melihat 7 raja melepaskan pertumpahan darah di luar Imperial Pass. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat ukiran batu hari ini. Baru saat itulah mereka tahu bahwa individu yang memegang tongkat tulang putih ini adalah leluhur klan Batu. Sementara itu, Shihou telah melihatnya bertarung melawan pihak lain dengan segala yang dimilikinya, darah mengalir tanpa henti, dan kemudian jatuh pada akhirnya. Dia tidak menyerah bahkan sampai mati. Jadi bagaimana dia bisa mengkhianati pihak ini? Shihou merasa kulit kepalanya mati rasa. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Leluhur klan Batu tewas dalam pertempuran, menjalani kehidupan yang mulia, mengapa mereka akhirnya disebut pendosa? Dia mulai menggigil, merasakan sedikit ketakutan, gelombang dingin dihasilkan dari punggungnya. Jika leluhur klan Batu dianiaya, maka pasti ada orang yang berbohong. Siapa yang memutuskan bahwa klan kita bersalah? Ditanya Shihou. Ini sangat penting, mungkin ada bencana besar yang tersembunyi di sini. Itu adalah sesuatu dari masa lalu yang terlalu lama, mereka yang dari era itu hampir semuanya mati, tidak ada cara untuk menyelidiki lebih lanjut. Dikabarkan bahwa bahkan jika itu bukan opini publik, itu cukup dekat. Kata Shihoude. Dia adalah kepala klan, namun dia mengenakan kulit binatang yang compang-camping, sangat miskin, orang bisa melihat betapa sulitnya situasi klan Batu. Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Dan itulah sebabnya leluhur kita tidak punya waktu untuk menjelaskan diri mereka sendiri, tanya Shihou. Saya tidak tahu, tidak ada cara untuk menyelidiki. Ratusan hingga ribuan era telah berlalu, tidak ada yang mampu berbicara tentang peristiwa masa lalu dengan jelas lagi. Shihoude menggelengkan kepalanya, agak getir. Orang bisa tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, klan Batu selalu didiskriminasi, hidup di bawah bayang-bayang darah orang berdosa, keadaan mereka sulit. Klan besar yang tak tertandingi langsung dihancurkan, akan segera padam sepenuhnya.
Beberapa anak berlari dari kejauhan, semuanya mengenakan pakaian compang-camping, darah di tubuh mereka, membawa luka. Mereka pergi berburu bahkan ketika masih sangat muda, beberapa anak berteriak, ayah!" Mereka terhuyung-huyung, berlari menuju peti mati di depan desa. "Ayah, kembalilah, jangan mati. Kakek buyut telah meninggal, kakek juga telah meninggal, dan sekarang, kau juga telah pergi. Keluarga kita tidak memiliki seorang pun pria kuat yang tersisa." "Ahu," anak-anak menangis. Ada seorang gadis kecil berpakaian compang-camping, sangat kotor, hanya matanya yang besar yang bersinar. Saat ini, matanya penuh dengan air mata. Dia berteriak dengan sedih, Paman, kau tidak di sini lagi. Ibu dan ayah telah pergi sejak lama. Sekarang, hanya aku yang tersisa." Dia berteriak keras, tubuh kecilnya meringkuk di depan peti mati, menyedihkan sampai-sampai membuat hati seseorang sakit. "Ah!" Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan rendah. Dia tidak tahan melihat pemandangan ini. Si Hao tinggal di sini, menunggu untuk pergi berperang kapan saja. Selama hari-hari ini, dia membiasakan diri dengan suku-suku kecil di pegunungan ini. Kehidupan mereka sulit, orang dewasa semuanya wajib militer, mereka yang tersisa semuanya tua, lemah, dan sakit-sakitan. Jika ada binatang buas yang kuat yang menyerbu, seluruh suku akan menghadapi ujian yang membawa bencana. Tarik napas dalam-dalam dari esensi spiritual bawaan, masukkan ke dalam pembuluh darah bagian dalam Anda. Pagi-pagi sekali, sambil menghadapi cahaya warna-warni keemasan, si Hao berdiri di wilayah pegunungan, memberi instruksi kepada sekelompok kultivator muda. Dia tidak terlalu ketat, tetapi semua orang tetap belajar dengan serius. Anda telah mengoperasikan teks tulang jenis ini dengan tidak benar. Teknik berharga Suwani, pelepasan petir, satu kesalahan saja dan petir itu mungkin akan melukai diri Anda sendiri. Si Hao membantu mengoreksi seorang anak. Dia sangat serius, mengajar mereka dengan hati-hati, membantu suku ini, berharap orang-orang ini hidup sedikit lebih baik, setidaknya membantu anak-anak muda tumbuh sedikit lebih cepat, memperoleh keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri. Selama proses ini, si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kelompok anak-anak ini sangat berbakat, sampai-sampai ada beberapa jenius yang tangguh. Di antara mereka, pemuda bernama Ashou berusia 14 atau 15 tahun, tetapi kemampuan beradaptasinya terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi untuk memanggilnya bakat pembengkok surga. Setidaknya, dia tidak akan kalah dengan para jenius di luar. Ini membuat si Hao terkejut. Ini hanya suku kecil dengan 1000 anggota, namun ada sejumlah besar emas campuran dan permata yang belum dipoles. Ayah Ashou adalah jenius terkuat di desa ini. Ini adalah apa yang dikatakan kepala klan Si Houde, dan sekarang, Si Hao juga mempercayainya. Tidak heran dia selalu mendapatkan begitu banyak pujian. Ashou mewarisi bakatnya, sangat tangguh. Dia bisa membuat naga banjir yang ganas menyerah, menaklukkan mamut pada usia 14 atau 15 tahun, memasuki kedalaman pegunungan sendirian untuk memburu binatang buas kuno yang sangat kuat. Si Hao mengajarinya dengan saksama, dan dia pun belajar dengan cepat. Itu karena ayah Ashou terbunuh dalam pertempuran, jadi dia ingin membalas dendam, untuk bertarung di medan perang di luar celah gunung. "Aku ingin mempelajari tinju Peng Agung," kata Ashou. Itu karena dia melihat seseorang dari luar klan menjatuhkan binatang penelan surga dengan satu tinju dari kejauhan, menaklukkannya seperti tunggangan. Kesan yang ditinggalkannya terlalu dalam, dia menyukai metode tinju yang berani dan kuat seperti ini. "Baiklah, aku bisa mengajarimu." Namun, ketika tinju Peng Agung dikultivasikan secara ekstrim, itu tidak sesederhana hanya memaksa dan mendominasi, kata Si Hao. Itu karena yang ingin dia wariskan adalah tinju Kun Peng. "Aku ingin memberi penghormatan sebagai muridmu," kata Ashou dengan tegas. "Kita akan membicarakannya lebih lanjut setelah kamu belajar selama beberapa waktu." Si Hao tidak punya niat untuk menerima murid saat ini. "Baiklah, saat kau merasa aku memenuhi syarat, aku ingin kau menjadi guruku." Ashou adalah orang yang sangat tegas dan gigih. Benar-benar anak muda yang tangguh, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya, akan segera memulai sekte sendiri. Namun, memilih murid dari garis keturunan pendosa klan batu bukanlah hal yang baik. Hari itu, seseorang berjalan ke pegunungan, tiba di desa kecil klan batu. Ekspresi penduduk desa semuanya menjadi kaku, semuanya berhenti, melihat ke pintu masuk gunung. Setiap ekspresi mereka tidak baik, karena sesuatu yang buruk akan segera datang. Setiap kali orang luar datang, akan selalu ada ketidakadilan dan kesedihan. Ini terutama terjadi setelah melihat pakaian orang-orang yang datang,
Hati orang-orang klan batu menjadi lebih berat, karena orang yang datang untuk merekrut ahli yang matang datang. Mereka akan mengirim orang ke medan perang lagi, yang berarti akan ada lebih banyak kesedihan, lebih banyak kematian. Orang-orang yang terhormat, Ayah Hashou baru saja meninggal dalam pertempuran, ini masih belum waktunya. Mengapa kau datang begitu cepat untuk merekrut orang lagi? Kepala klan Si Houde berjalan mendekat, membawa senyum sedih di wajahnya. Bagi klan batu, ini adalah kehilangan yang sangat berat. Klan batu selalu ditekan seperti ini selama bertahun-tahun, sulit untuk tersenyum di antara anggota klan. Bahkan anak-anak itu tidak memiliki sifat naif, berkultivasi setiap hari. Bahkan gadis-gadis muda seperti ini, tidak dapat tertawa dan cekikikan, wajah kecil mereka yang kotor semua gugup sekarang. Ekspresi pucat, membuat mereka yang melihat mereka merasa patah hati. Anak-anak tidak bisa menahan gemetar dalam hati, merasa khawatir. Itu karena begitu orang lain datang untuk memilih orang, itu berarti mereka mungkin kehilangan orang tua mereka, menjadi yatim piatu. Setelah para ahli dewasa pergi, kemungkinan besar akan terjadi perpisahan abadi, tidak akan kembali kecuali mereka meninggal. Mereka selalu pergi hidup-hidup, tetapi kembali sebagai mayat berdarah. Di suku itu, jumlah tetua yang selamat terlalu sedikit. Kebanyakan dari mereka meninggal dalam pertempuran ketika mereka masih muda, bahkan jika mereka hidup, mereka telah lama menjadi lumpuh, tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada akhirnya, seorang gadis kecil tidak bisa menahan tangis, memeluk kaki seorang pria yang kuat, tidak melepaskannya apapun yang terjadi saat dia menangis. Ayah, aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak ingin menjadi yatim piatu seperti Amin, Hashou. Aku ingin kamu tetap tinggal, hidup bersamaku. Yang terhormat, interval waktunya terlalu pendek, tidak boleh seperti ini. Kalau tidak, klan batu akan segera musnah, warisan terputus. Si Houde memohon. Si Hao berjalan maju selangkah demi selangkah. Itu karena dia mengenali mereka. Orang-orang itu tidak asing, mungkin datang untuknya. Haha, jangan khawatir, kali ini, bukan untuk merekrut orang-orang kuat dari klan batu. Lagi pula, ini masih belum waktunya. Aku datang untuk menemui seorang teman kecil. Total ada 5 orang yang datang, salah satunya adalah seorang tetua, seseorang yang dikenali Si Hao. Dialah orang yang berbicara. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak pertemuan terakhir kita. Pencapaian teman-teman kecil benar-benar mengejutkan, membuat orang tua ini terdiam, benar-benar tidak bisa menahan rasa sedikit khawatir. Seorang ahli alam Dao Void yang baru berusia 20-an, benar-benar tidak banyak yang bisa ditemukan, tampaknya hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetua itu mendesah. Ada beberapa yang lain, kali ini mereka juga telah memasuki Imperial Pass. Kata Si Hao. Mereka setidaknya 4 atau 5 tahun lebih tua darimu, yang termuda masih hampir 30 tahun. Jangan meremehkan beberapa tahun ini, jika ada peringkat, itu akan segera membuat banyak tempat lebih rendah. Prestasimu sulit ditandingi oleh orang lain akhir-akhir ini. Kecepatan kultivasi dan pencapaian akhir tidak memiliki banyak hubungan, ujianmu terlalu berlebihan. Si Hao berkata dengan tenang, tidak terlalu antusias, karena dia merasa pihak lain datang dengan niat buruk. Meskipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, ada beberapa dendam lama yang sulit dihilangkan. Kali ini, aku datang untuk urusan yang melibatkan teman kecil yang pergi berperang. Tetua itu berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, hari ini tiba. Dia adalah orang tua surgawi yang telah hidup sejak zaman kuno dari klan surgawi. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, dia tidak hanya tidak mati dalam meditasi, vitalitasnya bahkan menjadi sedikit lebih besar. Tubuh orang tua surgawi itu kurus dan layu, bahkan menjadi sedikit lebih muda. Dia memiliki rambut abu-abu, meskipun tubuhnya masih kering, ada nyala api kehidupan yang menyala di dalam dirinya, tidak lagi tak bernyawa. Sepertinya kamu memperoleh sedikit keberuntungan alami di Imperial Pass, nyala api kehidupanmu tidak padam, akan terus menyala selama beberapa tahun. Kata Si Hao. Saat itu, orang tua surgawi itu tidak memiliki banyak umur tersisa, sudah mencapai usia lanjut. Sekarang, jiwanya sehat, energi darah melimpah, tidak ada kekhawatiran pada kekuatan hidupnya untuk beberapa waktu. Memasuki Imperial Pass justru untuk menyerahkan hidupku, menghabiskan sisa panas dalam diriku. Jika aku mati tepat setelah datang ke sini, bukankah itu akan mengecewakan semua kultivasiku? Kata orang tua surgawi itu. Tidak banyak yang disembunyikan. Ketika seorang tokoh kuno yang menggemparkan dunia di bawah langit tidak punya banyak waktu lagi, mereka akan dipilih untuk memasuki kota kaisar, mematuhi kontrak aliansi kuno, keluar untuk bertarung.
Para ahli pengobatan Dao Agung di kota itu akan menganugerahkan pil-pil suci kepada mereka untuk memperpanjang hidup mereka, memastikan bahwa mereka dapat terus hidup untuk jangka waktu tertentu. Ada banyak keberuntungan alami di luar Imperial Pass, yang dikabarkan sebagai obat-obatan abadi. Aku telah meninggalkan celah itu beberapa kali, meskipun aku cukup beruntung untuk tidak mati, aku masih belum pernah menemukan obat-obatan abadi. Menjalani kehidupan kedua sungguh tidak mudah, kata wali langit tua itu sambil mendesah. Pikiran Si Hao tergerak. Bagaimanapun juga, wilayah di luar Imperial Pass itu misterius, benar-benar memiliki hal-hal yang menantang surga. Dia telah mendengar bahwa ada ahli yang sekarat yang meninggalkan Imperial Pass, tetapi kembali untuk menjalani kehidupan kedua. Ternyata semua ini terkait dengan obat-obatan abadi dan hal-hal lainnya. Celestial tua itu berbicara dengan cara yang mendalam, jika keberuntungan alami yang menantang surga tidak sesederhana pengobatan abadi, ada banyak metode untuk menjalani kehidupan kedua, tetapi semuanya terlalu sulit. Kesempatan-kesempatan di luar celah itu tidak mudah ditemukan. Apa niatmu setelah memberitahuku hal-hal ini? Si Hao menatapnya, tidak memiliki perasaan baik terhadap celestial tua itu. Saat itu, di 3000 provinsi, dia telah mengawal Yunsi selama ratusan ribu li, menghindari pengejaran klan perang, namun pada akhirnya, ketika dia tiba di klan celestial, pihak lain menginginkan teknik Kunpeng dan hal-hal lainnya. Pada akhirnya, klan celestial tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih kepadanya, alih-alih melemparkannya ke dalam penjara, dia hampir mati di sana. Klan itu menggigit tangan yang memberi mereka makan, meninggalkan Si Hao dengan rasa jijik yang besar. Teman kecil, kau sudah memasuki Imperial Pass selama beberapa hari, sudah waktunya bagimu untuk wajib militer jika kita melihat waktu. Namun, aku tahu bahwa bakatmu luar biasa, jadi aku tidak ingin mengirimmu langsung ke medan perang yang berlumuran darah. Jika kau mati, itu akan sangat disayangkan. Itulah sebabnya aku menyarankan kepada seorang senior untuk memintamu memilih obat-obatan abadi umur panjang. Bagaimana menurutmu? Orang tua surgawi itu tersenyum lebar. Wajah Si Hao langsung menjadi dingin. Dia benar-benar ingin langsung menginjak-injak wajah lelaki tua ini. Ini jelas bukan hal yang baik. Jika obat-obatan umur panjang semudah itu untuk diambil, obat-obatan itu pasti sudah lama punah. Mengapa mereka harus menunggu dia untuk mengambilnya? Jika memang ada, maka obat-obatan itu pasti akan tumbuh di daerah terlarang. Orang normal tidak dapat mendekatinya, bahkan makhluk tertinggi kemungkinan besar akan mati jika mereka pergi ke sana. Pada saat yang sama, Si Hao juga terkejut. Dewa tua itu sudah sangat tua, sudah hidup sangat lama, tetapi dia masih saja memberi saran kepada generasi yang lebih tua. Ini benar-benar membuatnya pusing. Kesempatanmu selalu cukup banyak, seseorang dengan keberuntungan alami yang besar. Ketika kupikir-pikir, jika ada orang yang berhasil memetik obat, maka itu adalah orang sepertimu. Dewa tua itu berkata sambil tersenyum. Aku tidak tertarik memetik obat, aku datang ke Imperial Pass untuk mengasah diri. Selain itu, aku tidak akan menerima wajib militer, tetapi lebih memilih untuk meninggalkan Pass sendiri. Si Hao berkata dengan dingin. Benarkah? Namun, wilayah kita di sini tidak diberitahu tentang apapun. Semua orang berada dalam kisaran wajib militer. Dewa tua itu tersenyum lebar. Di sampingnya, semua pria parubaya itu mengenakan baju besi perak, masing-masing dari mereka mendidih dengan niat membunuh. Mereka adalah penegak hukum, kekuatan yang kuat, melotot ke arah Si Hao seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Jika kamu tidak mau memetik obat, itu satu hal, kamu dapat mengikuti pasukan keluar, tetapi, itu bukan permainan. Seseorang harus menghadapi semua jenis bahaya hidup dan mati di medan perang. Kata celestial tua itu. Si Hao menatapnya dengan dingin, tidak mengatakan apapun. Satu perpisahan menghasilkan bertahun-tahun. Sekarang kita berdua telah bertemu lagi, kita dapat dianggap sebagai teman masa lalu. Jangan bicara tentang masalah wajib militer, sebaliknya bernostalgia sedikit. Celestial tua itu tersenyum. Saya pikir setelah mencapai alam Void Dao, saya tidak akan jauh dari master sekte tua seperti Anda. Sepertinya saya masih sedikit kurang. Si Hao menghela nafas, tidak bertindak pura-pura. Hehe, anak muda, kau benar-benar membuatku takut, sudah membandingkan dirimu denganku di usia yang begitu muda. Haruskah aku merasa sedih, atau haruskah aku memaksakan senyum pahit? Kata wali tua itu sambil mengejek diri sendiri. Kemudian, ia menyingkirkan senyumnya, dengan tenang berkata, ya Master Sekte dibagi menjadi 369, alam dewa surgawi yang terlemah bahkan dapat menyebut diri mereka satu, yang paling kuat secara alami melampaui alam Dao Void, sama seperti orang tua sepertiku.
Bagaimanapun, sebagai seseorang yang telah meninggalkan namaku dalam sejarah 3000 provinsi, aku tidak mungkin terlalu lemah. Apa maksudmu terlalu lemah? Kau terlalu kuat. Wali tua itu jelas bukan sosok yang sederhana, bisa disebut makhluk yang sangat menakutkan, kultivasinya dalam dan tak terukur. Teman kecil, pada kenyataannya, aku benar-benar sangat menghargaimu, dan aku sedikit menyesali keputusan di masa lalu. Seharusnya aku menikahkan Yunsi denganmu. Apakah kau telah menjadi anggota klan surgawiku? Kata wali tua itu sambil mendesah. Si Hao tidak memperdulikan hal ini, karena semuanya sudah terjadi. Tidak ada gunanya menyebut masa lalu. Haha, mungkin kau pikir aku berbohong, tapi yang ingin kukatakan adalah aku benar-benar menyesal. Jika sekarang aku mengusulkanmu dan Yunsi menjadi rekan Dao, apa yang akan kau katakan? Tanya si tua surgawi. Senior, kita sebaiknya lupakan saja kejadian masa lalu. Kata si Hao. Itu karena dia tahu akan sangat sulit baginya untuk bergaul dengan klan surgawi. Roh pelindung klan itu bahkan mati karena dia. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Orang-orang klan surgawi pasti akan mengetahuinya. Kau benar, beberapa hal di masa lalu, begitu waktunya berlalu, sulit untuk kembali. Ini terutama terjadi setelah mendengar roh pelindung telah mati. Itu benar-benar seperti pisau yang tertancap di hatiku. Ketika dia berbicara sampai di sini, mata si tua surgawi itu memancarkan cahaya, membuat kubah surgawi bergetar, hampir saja menjatuhkan bintang-bintang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Usia roh penjaga itu terlalu besar, menghabiskan segalanya untuk menyimpulkan takdir surgawi, pada akhirnya bahkan menghabiskan hidupnya sendiri. Si Hao berkata dengan tenang. Kau benar-benar membuatnya terdengar sederhana. Celestial tua itu menyipitkan matanya, menyingkirkan niat membunuhnya, memulihkan ketenangannya. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Dia jelas menahan dorongan itu di dalam dirinya, tidak mengambil tindakan, karena ini adalah Imperial Pass, tidak ada yang berani membunuh secara acak di sini. Yunsi dari klanku tidak datang, mengapa aku juga tidak melihat 3 Raja Batu? Celestial tua itu bertanya. Aku tidak tahu. Si Hao menggelengkan kepalanya. Yunsi bahkan tidak pernah memasuki 9 surga, jadi dia secara alami tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Adapun Raja 3 Batu, ini adalah seseorang yang bahkan si Hao cukup penasaran, kemana dia akhirnya pergi? Dikabarkan bahwa dia memasuki 9 surga, tetapi tidak ada tanda-tandanya. Celestial tua itu tidak banyak bicara padanya, malah melihat yang lain yang datang, berkata, "Ihaha, kawan-kawan, teman kecil ini hanyalah seorang jenius yang mengubah surga, potensinya benar-benar mengejutkan masa lalu dan masa depannya. Jangan biarkan mutiara hilang di tanah, ketika merekrutnya, Anda benar-benar harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Tentu saja, Anda harus memperhatikan keselamatan dan bahayanya." Si Hao menatap celestial tua itu dengan dingin. Kemunculan pihak lain kali ini jelas bukan karena niat baik, tetapi demi klan celestial, atau mungkin orang lain yang bertindak bersamanya. Mungkin, semua alasan ini bersama-sama. Saya sudah mengatakan bahwa saya datang ke sini untuk mengasah diri, saya tidak akan menerima wajib militer apapun. Apakah kalian semua akan membawa saya pergi dengan paksa? Si Hao berkata dengan dingin. Kakak, jangan pergi. Jangan bawa pergi kakak. Sekelompok anak-anak berteriak. Meskipun mereka masih muda, ini jelas bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti ini. Mereka tahu bahwa begitu mereka berpisah, mereka akan dipisahkan oleh kematian, sulit bagi mereka yang wajib militer untuk kembali hidup-hidup. Yang hebat, ini memang belum hari-hari terakhir, kalian tidak bisa membawa pemuda ini pergi. Si Hode dan yang lainnya juga angkat bicara. Benar-benar sekelompok anak-anak yang menawan, membuat orang merasa kasihan hanya dengan melihat mereka. Mereka seharusnya jauh dari medan perang. Namun, desah. Dewa tua itu menggelengkan kepalanya, berkata sambil mendesah. Si Hao menggigil dalam hati. Orang tua ini tampak sopan dan ramah, tetapi tindakannya dingin dan kejam. Apakah ini ancaman terhadapnya? Jika ada orang yang menargetkan klan batu, anggota klan kalian di luar mungkin juga memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan. Si Hao berkata dengan sangat kuat. Dewa tua itu dan orang-orang dengan baju besi perak semuanya terkejut, dan kemudian mereka terdiam sesaat. Itu karena mereka memikirkan Ye Qingxian, Meng Tianzeng, dan yang lainnya. Pemuda bernama Huang ini jelas bukan orang yang terasing dari orang lain. Dewa tua itu berkata, anak muda, kau terlalu banyak berpikir. Mengapa Imperial Pass bisa berdiri tegak selama ini?
Itu karena semua klan memiliki keinginan yang sama, semuanya bersedia memperjuangkannya. Kau harus membuat persiapan, sekarang saatnya meninggalkan Imperial Pass. Orang-orang berbaju zirah perak adalah mereka yang melaksanakan wajib militer, dan bisa juga disebut penegak hukum. Mereka semua mengangguk, terlebih lagi menyatakan bahwa mereka tidak datang untuk wajib militer Sihao, melainkan bahwa ada aturan yang ditetapkan. Bahkan para jenius yang datang untuk mengasah diri mereka sendiri, ketika tiba saatnya meninggalkan celah, mereka tetap harus pergi. Jika mereka tidak pergi, maka mereka akan diminta untuk segera kembali ke 9 surga. Sekelompok anak-anak bahkan lebih menarik-narik pakaiannya, wajah-wajah kecil mereka mendongak, penuh kekhawatiran. Beberapa gadis muda langsung menangis, karena mereka merasa seperti dia akan mati di luar. Tuan, Anda harus kembali hidup-hidup. Mata Ashou berkaca-kaca. Saya mendengar orang mengatakan bahwa kakak laki-laki adalah makhluk tertinggi di antara generasi muda. Seseorang yang keberaniannya tak tertandingi, sebelumnya terus-menerus membunuh 10 raja besar asing. Dia pasti akan kembali dengan selamat. Seorang anak berteriak. Nak, menyelamatkan hidupmu sendiri adalah yang paling penting, jangan mencoba untuk menjadi pemberani. Orang-orang dari suku ini mengantarnya pergi, semuanya diam-diam memperingatkan. Kakak, kau harus kembali dengan selamat. Seorang gadis kecil menangis. Sihao merasakan gelombang kehangatan dalam dirinya. Sudah lama sejak dia merasakan perasaan ini. Seolah-olah dia kembali ke desa batu di alam bawah, sejenis perasaan yang dia rasakan terhadap orang-orang yang dicintainya. Jangan khawatir, surga tidak bisa menghentikanku. Akan ada hari ketika aku akan menyapu sisi asing. Sihao berkata sambil tertawa keras, lalu pergi dengan langkah besar. Aku ingin tahu, apa yang bisa aku lakukan untuk menghapus apa yang disebut kejahatan dan hukuman klan batu? Sepanjang jalan, dia bertanya kepada para penegak hukum. Status surgawi tua itu sangat tinggi, sudah pergi, tidak terlibat lebih jauh. Oh, kau ingin menebus kejahatan garis keturunan orang berdosa? Salah satu dari mereka berkata dengan kaget. Aku seseorang dari garis keturunan ini. Kata Sihao. Untuk menebus satu orang, kau harus membunuh 100. Saat ini, populasi klan batu sangat sedikit, hanya sekitar 1000 orang, jadi Anda perlu membunuh 100.000 ahli dari pihak asing, dan kemudian dosa besar akan benar-benar dibebaskan. Seorang penegak dalam baju besi perak berkata dengan dingin. Bunuh 100.000? Sihao menghirup udara dingin. Ini terlalu sulit. Ini bukan konfrontasi antara orang-orang dari generasi yang sama, melainkan di medan perang di mana situasinya rumit. Kesulitan membunuh 100.000 ahli yang menakutkan terlalu sulit. Itu karena ada pembunuh naga asing di sana yang secara khusus bertugas memantau medan perang. Ketika mereka melihat makhluk dengan potensi atau siapapun yang terlalu luar biasa, mereka akan mengambil tindakan tegas, menebas naga itu. Selain itu, di medan perang yang sebenarnya, mungkin ada makhluk yang tidak akan pernah mati. Dalam situasi seperti ini, di pihak 9 surga 10 bumi, siapa yang bisa membunuh 100.000 ahli? Apa yang ingin kamu lakukan? Seorang penegak berjubah perak tertawa dingin. Aku ingin melakukannya. Beri aku waktu, aku akan menyelesaikan ini. Kata Sihao. Segera setelah itu, mereka tiba di panggung bela diri raksasa. Sudah ada banyak orang di sini. Seorang penegak berjubah perak tertawa keras, berkata, semua orang, seseorang mengatakan mereka ingin membunuh 100.000 musuh asing, apakah kalian semua percaya? Pada saat ini, mata semua orang melihat ke atas, menatap Sihao. Para ahli dari semua klan berkumpul di sini, bersiap untuk meninggalkan celah dan melawan musuh, bertarung dalam pertempuran hebat di perbatasan sunyi. Aku ingin tahu, jika aku dapat memusnahkan klan penguasa di sisi asing, misalnya, Anlan, Shutuo, klan kaisar ini, memenggal kepala anggota mereka, apakah itu lebih berharga? Tanya Sihao. Memang, ada beberapa kepala yang nilainya lebih dari 1000 kepala orang lain, sampai-sampai ada individu penting yang kepalanya bernilai lebih dari 100.000 kepala. Di atas kubah langit, seorang satria agung yang duduk di atas binatang penelan surga berkata, Bagus, aku mengerti. Sihao mengangguk. Medan perang sangat luas, mampu menampung berkumpulnya pasukan dari semua klan yang berbeda. Ada banyak prajurit di sini dari semua klan yang berbeda, semuanya mengenakan baju besi sedingin es, memegang senjata tajam di tangan mereka. Sementara itu, di langit, burung-burung dan binatang buas yang ganas mengembangkan sayap mereka satu demi satu, menebarkan bayangan besar.
Ada ksatria-ksatria kuat yang duduk di atasnya. Semua pasukan besar itu pergi berperang. Apakah kamu tidak akan mempertimbangkan untuk memetik obat umur panjang? Memasuki medan perang seperti ini, hidup atau matimu sulit untuk dikatakan. Penegak hukum berjubah perak yang membawanya ke sini berkata dengan suara rendah, mencoba meyakinkannya untuk terakhir kalinya. Si Hao melepaskan seringai, menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin memetik obat umur panjang semudah itu? Jika dia pergi, dia mungkin akan mati lebih cepat. Selain itu, bahkan jika dia berhasil membawa pulang, kepada siapa dia harus menyerahkan obat itu? Kamu akan menebus kejahatan klan batu. Di langit, ksatria kuat lainnya berbicara. Dia berdiri di atas tubuh singa putih pegunungan. Dia menunduk, berkata, kata-katamu cukup berani. Si Hao benar-benar ingin mengatakan bahwa klan batu tidak bersalah, tetapi dia tahu bahwa membantahnya tidak ada artinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah pertama-tama menyelamatkan klan batu dari bahaya. Awalnya ini adalah klan besar yang sangat berkembang, memiliki otoritas besar di Imperial Pass, tetapi sekarang, populasinya menyusut, kurang dari 1.000 anggota. Jika ini terus berlanjut, seluruh klan akan musnah. Di masa lalu, ketika klan batu memiliki banyak orang, jika mereka ingin menebus diri mereka sendiri, membunuh 100.000 musuh sama sekali tidak berarti, membutuhkan lebih banyak lagi. Mungkin sekarang ini adalah kesempatan, bagaimanapun juga, klan batu sudah sangat kecil. Bagi mereka, ini adalah jenis berkah, mungkin mereka memiliki kesempatan untuk terbebas dari kejahatan mereka. Ksatria lain berkata, suaranya melayang, tidak terlalu galak, tetapi tetap membuat Si Hao merasa sangat jijik. Klan batu sangat kecil, akan segera musnah, bagaimana itu bisa disebut berkah? Orang ini jelas mengejeknya, kata-katanya tidak baik. Si Hao berbalik, melihat ke arah orang ini. Ia duduk di atas seekor bada api ilahi di selatan. Tunggangan ini sangat istimewa, energi ungu membubung darinya, api li selatan melingkarinya, jelas merupakan binatang purba yang ilahi. Adapun kesatria itu, ia tampak sangat muda, kulitnya putih dan halus. Meskipun ia laki-laki, seluruh tubuhnya lembut. Ia tampan, tetapi ia juga tampak agak pucat. Kau tidak perlu menatapku, aku Jin Zifei, paman ke-8 Jin Zhan. Kau masih terlalu jauh dariku, jika kau ingin menantangku, kau masih harus menunggu bertahun-tahun. Satria ini tampaknya tidak keberatan sama sekali, mengambil pisau kecil, saat ini sedang memotong kukunya. Jenis kesembronoan dan sikap santai ini jelas merupakan jenis penghinaan bagi Si Hao, tidak menganggapnya penting. Paling tidak, sepertinya dia tidak memperlakukannya seperti apapun. Hanya melangkah ke alam, pemisahan diri, apa yang harus dibanggakan? Jika benar-benar ada pertempuran hidup atau mati, sulit untuk mengatakan siapa yang menekan siapa. Si Hao menjawab dengan dingin. Setelah alam Dao Void adalah alam, pemisahan diri, orang-orang ini sudah menjadi ahli yang langka di dunia ini. Itu karena sudah tidak banyak jalan untuk dilalui setelah alam ini. Kau punya nyali. Bisakah aku menafsirkan ini sebagai memprovokasiku? Hanya seorang kultivator kecil yang baru saja memasuki Void Dao Realm, namun kau sudah berani bersikap sombong di hadapanku? Jin Zifei menurunkan pisau pemotong kukunya, menatap Si Hao. Jika kau merasa berada di atas sana dan ingin menekanku, aku tidak keberatan membalikanmu. Si Hao berkata dengan tenang. Pada saat itu, banyak orang di medan bela diri menoleh. Ada banyak ahli dari klan yang berbeda, semuanya menatap mereka berdua. Seorang anak muda di Void Dao Realm menantang seorang ahli Self-Severing Realm, ini cukup membuat orang waspada. Itu karena menantang mereka yang berada di alam yang lebih tinggi terlalu sulit, terutama karena Jin Zifei adalah seorang jenius, seorang satria yang belum setua itu, kekuatan bertarungnya sangat kuat. Para jenius menang melawan lawan dari alam kultivasi yang lebih tinggi bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, jika seseorang ingin melawan para jenius terkenal yang berada di alam kultivasi yang lebih tinggi, maka tidak ada peluang untuk menang. Haha, sepertinya ada beberapa kucing dan anjing acak yang juga telah dewasa sekarang, tidak menunjukkan rasa hormat kepada para senior sama sekali. Jika aku tidak mendisiplinkanmu dengan benar sedikit saja, kau tidak akan mengerti betapa luasnya langit dan bumi, kata Jin Zifei. Niat awalnya adalah untuk mengalahkan Si Hao, menebas kekuatan Huang di mata Jin Zhan dari tempat klannya sendiri. Dia tidak pernah menyangka reaksi pihak lain akan begitu intens, menantang secara langsung. Banyak orang menggigil dalam hati. Seseorang seharusnya tidak melihat Jin Zifei karena kulitnya seputih salju, tanpa sakit-sakitan,
Ini sebenarnya adalah salah satu dari sedikit jenius keluarga emas, seseorang yang sangat kuat. Selain itu, usianya tidak besar, kurang dari 40, namun dia sudah menjadi ahli alam pemisahan diri. Jenis kecepatan kultivasi ini jarang terlihat di bawah langit, cukup untuk membuat semua pihak menggigil dalam hati karena kekuatannya. Siapa yang kau kira? Memamerkan kelebihanmu, percaya bahwa dirimu tidak pernah salah. Karena kau tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk, maka biarkan saja kucing atau anjing acak yang kau bicarakan itu menamparmu sampai mati dengan satu gerakan. Si Hao menentang dengan kekasaran yang sama. Semua orang terdiam. Anak muda ini juga sangat mendominasi, tidak merasa takut saat menghadapi kejeniusan keluarga emas, langsung mengatakan menampar sampai mati setelah dia membuka mulutnya. Dia bukan orang biasa seperti yang diharapkan. Si Hao telah lama memiliki gelombang kemarahan yang terpendam di dalam dirinya. Pertama-tama Wang Changhe dan yang lainnya yang muncul sebagai musuh, dan kemudian orang tua surgawi itu muncul dengan niat jahat. Sekarang, orang-orang keluarga Jin juga menghentikannya. Dia sekarang benar-benar meledak. Semua orang, lihat sendiri, ini adalah sikap generasi muda ini, tanpa rasa hormat kepada yang lebih tua, tidak mementingkan kita. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain mengambil tindakan dan mendisiplinkannya dengan benar sedikit. Jin Zifei menatap kuku-kukunya yang telah selesai dipotong, lalu matanya menatap dengan marah, menatap Si Hao seperti binatang buas. Usianya sebenarnya tidak besar, sebaliknya sengaja menggunakan statusnya sebagai generasi yang lebih tua untuk menekan Si Hao. Bahkan orang sepertimu berpikir dia bisa bergabung dengan jajaran senior? Mereka tidak punya niat untuk bergaul denganmu, jangan mencoba menempelkan emas di wajahmu. Kata Si Hao. Tidak terkendali, berhentilah membuat masalah. Jika kamu memiliki keterampilan, maka kalian semua melawan musuh di medan perang. Keterampilan macam apa yang ada dalam berteriak berisik di dalam? Tepat pada saat ini, Ksatria Agung yang menunggangi binatang penelan surga berkata, "Bukan aku yang bertindak acak, tetapi orang baru itu terlalu sombong. Aku ingin membantunya memahami beberapa aturan, mengajarinya tentang bagaimana menjadi seorang manusia." Kata Jin Zifei. Mata Ksatria Agung di binatang penelan surga itu dingin. Meskipun dia tidak menyukai Jin Zifei, dia tahu bahwa keluarga Jin yang berumur panjang tidak baik untuk diprovokasi, terutama karena Jin Taijun sangat protektif terhadap anak-anaknya, sangat menghargai para jenius klan. Si Hao berkata, hal semacam ini bahkan memiliki keberanian untuk berbicara tentang aturan, berbicara tentang instruksi? Ada begitu banyak satria hebat di sini, apakah ada ruang bagimu untuk bertindak gegabah? Jika kamu tidak mengerti perbedaan antara senior dan junior, aku akan datang mengobrol denganmu, melihat siapa yang menginstruksikan siapa. Semua orang tertawa, merasa seperti ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Keduanya baru saja bertemu, tetapi mungkin benar-benar ada pertempuran. Senior, kamu juga telah melihat sendiri. Hal acak ini bahkan menantangku, aku tidak bisa tidak menanggapi, kan? Kata Jun Zifei sambil terkekeh. Menurutku, memiliki ketidakstabilan di dalam juga tidak terlalu bagus. Sebaiknya kita biarkan mereka bertukar petunjuk. Kata ksatria di atas singa putih. Biarkan saja hal-hal seperti ini. Aku tidak ingin melihat siapapun terluka parah, kehilangan kekuatan bertarung, aku ingin kalian semua membunuh musuh untukku. Ksatria Agung di atas binatang penelan surga berkata dengan dingin. Haha, baiklah, kita akan menyelesaikan ini dengan cepat. Itu tidak akan memengaruhi pertempuran. Jin Zifei tertawa keras. Ini memicu alarm besar, para kultivator dari semua klan melihat ke sekeliling. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dua orang jenius akan bertarung sebelum pergi berperang. Medan perang sangat besar. Jika orang ingin bertarung dalam pertempuran yang intens, ada cukup ruang. Bahkan binatang penelan surga yang sangat besar memiliki cukup ruang untuk melebarkan sayapnya, terbang sejauh yang diinginkannya. Menantang alam pemisah diri saat berada di alam Dao Void, anak muda ini terlalu sombong. Jika dia tidak bangun, dia pasti akan sangat menderita. Seseorang berkata sambil mendesah ringan. Orang yang ditantangnya adalah seorang jenius yang mengubah langit, tidak mungkin dia bisa melewati alam dan menang. Banyak orang menggelengkan kepala, tidak berpikir bahwa semuanya akan berakhir baik untuk Si Hao sama sekali, merasa kasihan dengan situasinya. Mereka percaya bahwa sama sekali tidak ada peluang untuk menang, bahwa dia pasti akan dipermalukan. Medan bela diri memiliki ruang raksasa yang terbuka bagi keduanya untuk bertarung. Makhluk alam pemisah diri dapat dianggap sebagai ahli yang jarang terlihat di dunia ini. Ada beberapa yang percaya bahwa ada dua alam kultivasi besar terakhir di atas alam Dao Void.
yaitu pemisahan diri dan pelepasan diri. Secara umum, orang-orang alam pelepasan diri terlalu kuat, sering disebut sebagai makhluk tertinggi. Tentu saja, ada sekelompok besar orang yang percaya bahwa makhluk alam pelepasan diri masih belum dapat dianggap sebagai makhluk tertinggi, bahwa mereka harus bangkit dari satu alam kultivasi besar lagi. Nama alam ini sendiri adalah makhluk tertinggi. Di surga dan bumi ini, hanya ada satu makhluk tertinggi. Tidak diketahui siapa yang mengatakan ini, tetapi itu diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan keluarga yang berumur panjang pun menyatakan bahwa jika mereka tidak dapat menyentuh alam ini, maka tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Ada beberapa monster tua yang, setelah melakukan penelitian, merasa bahwa jika lingkungan dunia tidak berubah, di seluruh era yang hebat ini, hanya akan ada satu orang yang pada akhirnya akan mencapai keabadian. Ini mungkin merupakan anotasi untuk pepatah itu. Ada yang lain yang percaya bahwa suatu era dapat menghasilkan beberapa makhluk tertinggi, tetapi hanya satu yang dapat mencapai keabadian. Dalam perspektif keluarga umur panjang, setelah alam Daovoid, seharusnya ada pemisahan diri, pelepasan diri, makhluk tertinggi, tiga alam besar ini. Sekarang, Meng Tianzeng dan Wang Abadi adalah orang-orang yang memasuki apa yang orang luar yakini sebagai alam makhluk tertinggi. Mereka semua ingin memperebutkan posisi tunggal terakhir itu. Namun, lingkungan dunia berubah, harapan mereka untuk mencapai keabadian sekarang tidak pasti. Makhluk lain, seperti mereka yang berada di alam pelepasan diri, dipuji sebagai makhluk tertinggi, tetapi itu hanya dapat dianggap pujian. Sebelum Meng Tianzeng dan yang lainnya, orang-orang itu jelas tidak berani menyebut diri mereka seperti itu. Adapun Yuan King, mereka memanggilnya makhluk setengah tertinggi, tetapi itu sebenarnya hanya setengah jalan menuju alam pelepasan diri. Secara tegas, jumlah makhluk tertinggi di dunia ini terbatas. Makhluk tak tertandingi yang diasingkan di dalam altar leluhur juga harus berada di antara orang-orang ini. Di medan perang, Si Hao berdiri melawan Jin Zifei. Tidak ada alasan untuk membuat segalanya begitu sulit. Karena kita akan berperang, maka kita harus mengakhiri semuanya dengan cepat. Kenapa kita berdua tidak menggunakan serangan kehendak ilahi? Cepat putuskan menang atau kalah. Bagaimana menurutmu? Jin Zifei bertanya. Tidak apa-apa. Si Hao menjawab dengan lugas. Ekspresi beberapa orang berubah, karena mereka mendengar beberapa rumor bahwa kehendak ilahi Jin Zifei tak tertandingi, sangat kuat. Hehe, si tua ke-8 pasti menang. Bisa dikatakan dia akan dengan mudah menghancurkan Huang, membuat roh primordialnya runtuh, selamanya tidak bisa mengangkat kepalanya. Ada yang lain dari keluarga Jin di sini. Itu karena selalu ada rumor bahwa peluang Jin Zifei sangat banyak, sebelumnya memperoleh keberuntungan alami yang besar. Ketika dia masih muda, dia secara tidak sengaja memakan ramuan ilahi langka yang memelihara jiwa. Dia berhasil melewati dampak obat ilahi, hidup. Selain itu, setelah menerima bantuan dari para ahli dari klannya, setelah tanpa henti memurnikan jiwanya, itu membuat roh primordialnya sangat kuat. Haha, anak muda, karena kamu tidak akan memainkan peranmu, maka biarkan aku mengajarimu sedikit tentang bagaimana menjadi seorang manusia. Jin Zifei duduk di atas bada api ilahi Li Selatan itu, tidak berniat untuk turun. Dia berada tinggi di atas, menatap Si Hao. Keduanya memiliki sedikit jarak di antara mereka. Kali ini, itu bukan pertempuran daging, melainkan serangan kehendak ilahi. Itu pasti akan sangat berbahaya, karena melibatkan tabrakan jiwa. Kamu terlalu banyak bicara, masih belum menang. Jika kamu dikalahkan olehku, tidakkah kamu akan merasa sangat malu dengan sikapmu saat ini? Si Hao berbicara tanpa emosi. Kamu sangat percaya diri, ini adalah hal yang baik. Namun, jangan sampai kamu benar-benar hancur setelah dikalahkan olehku. Biarkan hati Dao Mu hancur. Jika itu terjadi, maka kamu tidak akan dapat mencapai apapun dalam hidup ini. Jin Zifei berkata dengan dingin, matanya berkedip-kedip dengan dingin yang menekan, cahaya bersinar di langit seperti kilat. Konon, saat itu Jin Taijun hampir menghabiskan semua sumber daya ilahi klan untuk membesarkan Jin Zifei. Kalau bukan karena Jin Zhan yang muncul kemudian terlalu luar biasa, dia mungkin akan menjadi tokoh kunci keluarga Jin generasi ini. Saat ini, kedua ahli itu saling berhadapan, saling menatap dari kejauhan. Ada gemuruh petir, busur listrik berkelap-kelip di antara mereka. Ada alam kultivasi besar yang memisahkan mereka. Selain itu, Jin Zifei memperoleh keberuntungan alami yang besar ketika dia masih muda, memurnikan roh primordial yang sangat kokoh, jadi di mata semua orang, jelas siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Banyak orang menyeka keringat mereka untuk Si Hao. Seorang jenius muda yang menjanjikan seperti itu seharusnya tidak menghadapi kemunduran ini di sini.
Dalam konfrontasi roh primordial ini, satu momen kecerobohan akan mengakibatkan masalah besar yang akan memengaruhi mereka sepanjang hidup mereka. Sekarang adalah saat terakhir. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Jin Zhifei tersenyum, giginya seputih salju, kulitnya yang pucat memperlihatkan kecemerlangan yang langka. Hal ini membuat ekspresi semua orang berubah. Apakah ini meminta kata-kata terakhir dari orang yang sudah meninggal, tidak ingin menebas pihak lain tanpa ampun? Aku sudah mengatakan untuk mengakhiri semuanya di sini. Di langit, Ksatria Agung di Heaven Swallowing Beast memperingatkan. Aku akan menahan diri. Namun, anak muda zaman sekarang sangat suka menyombongkan diri, merasa bahwa mereka hebat. Pada kenyataannya, mereka tidak lebih dari kecambah kacang di rumah kaca. Aku khawatir dia mungkin tidak dapat bertahan, jadi aku akan mengajarinya sedikit. Jin Zhifei berkata sambil tertawa. Ketika aku membunuh 10 raja asing di perbatasan Langit Merah Agung, kamu masih bertindak sebagai tuan muda di keluarga Jin Emyo. Kurangi omong kosong, mulailah saja. Kata si Hao. Bagus, karena kamu tidak mengerti dirimu sendiri, berani menantang mereka yang jauh di atasmu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Biarkan kamu mengerti seberapa tinggi surga itu, seberapa dalam bumi itu, seberapa dangkal dirimu. Jin Zhifei berkata dengan dingin. Mulai saja. Kata Ksatria Agung itu. Hong. Tepat pada saat ini, keduanya meledak dengan cahaya yang mencengangkan. Hal ini terutama berlaku pada ruang di antara alis mereka, bersinar terang, terbit seperti matahari, menerangi surga. Gelombang energi ini terlalu mengejutkan, banyak orang mundur. Mereka adalah dua individu generasi muda, namun kekuatan spiritualnya begitu besar, memengaruhi stabilitas ruang di sekitarnya. Ini sepenuhnya kekuatan spiritual yang diciptakan oleh kehendak ilahi. Di sekeliling kedua orang itu, kekosongan terkoyak, sebuah lubang hitam muncul, pemandangannya mengerikan. Seberapa kuat roh primordial mereka? Hanya sebuah kemauan saja sudah cukup untuk menciptakan hasil yang merusak seperti itu. Suara dong terdengar. Seolah-olah genderang perang aula abadi ditabuh, mengintimidasi hati seseorang. Seketika banyak orang yang wajahnya menjadi pucat, jiwa mereka terpengaruh. Seseorang harus memahami bahwa mereka tidak bertarung di medan perang, bahwa mereka saling berhadapan dari kejauhan. Hanya sedikit pertukaran ini saja sudah menciptakan perasaan yang begitu intens. Hong. Di sisi Jin Zhifei, sesosok kecil muncul dari antara alisnya, cemerlang dan gemilang, bermandikan cahaya ilahi dan gemilang. Seolah-olah matahari surgawi sedang menyala di sana. Terlalu cemerlang, orang tidak bisa melihatnya secara langsung sama sekali. Tidak seorang pun menduga Jin Zhifei akan begitu mendominasi, langsung mengirimkan roh primordialnya keluar dari tubuhnya. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya, membunuh si Hao dengan seluruh kekuatannya. Roh primordial meninggalkan cangkangnya, memperlihatkan seluruh kekuatan jiwa spiritualnya, kekuatan yang dilepaskan terlalu besar. Sebuah wilayah yang mengerikan terbentuk di sini, ruang yang melengkung tanpa bentuk. Lihat, itu benar-benar berubah menjadi matahari yang besar. Ini adalah perwujudan dari benih yang sempurna. Kekuatan yang paling mendominasi, kuat tak tertandingi. Seseorang mendesah dengan heran. Banyak orang tercengang. Sosok kecil ini meleleh, berubah menjadi matahari. Kemudian perlahan-lahan terbit, membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka harus sujud. Ini adalah salah satu jenis pemandangan roh primordial yang tidak teratur yang legendaris. Ketika berubah menjadi matahari, itu berarti bahwa roh primordial Jin Zhifei adalah yang paling kuat, sedikit yang mampu menandinginya. Ini sudah menjadi tanda roh primordial yang hampir sempurna di alam pemisahan diri. Apa yang bisa Huang keluarkan untuk menghadapi ini? Banyak orang merasa seperti semuanya mengarah ke bencana. Orang-orang dari keluarga Jin tetap tenang sepanjang waktu, selalu membawa senyum. Itu karena mereka terlalu percaya pada Jin Zhifei. Konfrontasi kehendak ilahi, berapa banyak orang yang bisa menghadapinya? Kecepatan matahari roh primordial yang cemerlang itu sangat cepat, menekan ke arah si Hao. Tiba-tiba, ekspresi banyak orang berubah. Cahaya roh primordial yang keluar dari dahi si Hao juga sangat cemerlang, menerangi kubah langit. Auranya menakutkan, mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana roh primordial seorang pemuda Void Daorealm bisa begitu menakutkan? Segera setelah itu, cahaya roh primordial yang menerangi kubah langit itu surut, lalu mengembun menjadi senjata. Selain itu, cahayanya mengalami perubahan, menjadi hitam pekat seperti tinta.
roh primordial Si Hao mengalami perubahan yang aneh. Sosok kecil yang sangat kuat itu berubah menjadi inti pedang hitam yang berputar-putar dengan energi pembunuh. Kemudian, ia melesat keluar, menebas keluar. Ya Tuhan, itu adalah inti pedang kuno. Seni menenangkan kekacauan keluarga Wang. Seseorang berteriak keras. Ini terlalu mengejutkan. Seberapa tidak masuk akalnya ini? Mengapa Huang menguasai seni menenangkan kekacauan keluarga Wang? Seni menenangkan kekacauan, kekuatannya telah mengguncang banyak generasi, dikenal sebagai seni pedang ofensif paling kuat, salah satu seni pedang paling terkenal sepanjang sejarah. Ini adalah seni ekstrim pelindung klan keluarga Wang, bukan sesuatu yang bisa diintip orang luar. Namun, Si Hao sekarang menunjukkannya. Tidak jauh dari sana, matahari roh kuno itu bergetar. Jin Zhifei menatap kosong sejenak, karena reputasi seni menenangkan kekacauan terlalu hebat. Di masa lalu, pasukan besar asing dibantai dengannya sampai mereka menyimpan dendam. Saat ini, mereka sedang melakukan konfrontasi roh primordial. Ini terlalu berbahaya. Tidak perlu khawatir, seni ekstrim keluarga Wang tidak pernah bocor, dia hanya menggertak. Di luar panggung, Wang Changhe berteriak. Itu karena di masa lalu, Wang sebelumnya menggunakan metode semacam ini untuk menakut-nakuti lawannya, pada akhirnya tidak lebih dari gertakan, bingkai kosong. Dia tidak benar-benar memahaminya saat itu. Hong! Matahari primordial yang agung bahkan lebih menyilaukan, melesat maju. Hanya saja, inti pedang hitam itu membuat jantung seseorang berdebar lebih kencang. Itu seperti seberkas petir hitam, langsung menebas ke depan. Ada yang tidak beres, benar-benar ada inti pedang, bagaimana bisa seperti ini? Wang Changhe berteriak keras. Ketika kalimat ini terdengar, ekspresi semua orang berubah. Karena dia adalah seseorang dari garis keturunan langsung keluarga Wang, orang yang paling berpengetahuan tentang ini. Jin Zhifei langsung takut. Jika itu adalah pertempuran yang sebenarnya, dia tidak akan takut, tetapi ini adalah kontes roh primordial, bagaimana mungkin dia tidak takut pada seni penenang kekacauan? Dapat dikatakan bahwa ketika kekuatan seseorang serupa, jika itu adalah pertempuran roh primordial, tidak ada yang tidak akan takut pada seni penenang kekacauan. Ini adalah metode hebat yang tak tertandingi untuk melenyapkan roh primordial seseorang, tidak mungkin untuk menandinginya. Tepat pada saat inilah keduanya saling mendekati. Pada saat itu, semua jenis pikiran terbang melalui benak Jin Zhifei, keinginannya tidak lagi teguh, takut roh primordialnya akan terbelah dua. Di sisi lain, setelah roh primordial Si Hao berubah menjadi inti pedang berwarna hitam, dia terus maju, tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk mundur, tidak terguncang sama sekali. Dia menebas ke depan, bisa dikatakan bahwa dia berusaha sekuat tenaga. Reaksi keduanya berbeda, saling berbenturan pada saat itu. Matahari roh primordial bersinar. Metode rahasia ditampilkan, hukum alam diaktifkan, menekan ke arah inti pedang. Inti pedang roh primordial berputar dengan cahaya kuno, berkedip-kedip dengan simbol misterius. Ia melesat, menebas banyak hukum alam. Puff! Pada saat itu, keduanya bertabrakan. Langit dan bumi bergetar hebat, banyak retakan hitam besar muncul di kehampaan, membuat beberapa pusaran hitam muncul. Pertukaran serangan kehendak ilahi. Itu hanya seintens ini. Keduanya melakukan semua yang mereka bisa, menebas satu sama lain. Tidak, itu benar-benar inti pedang roh primordial. Keluarga Wang, bagaimana mungkin seni ekstrim pelindung sekte Anda bisa bocor? Orang-orang keluarga emas gugup, semua wajah mereka jatuh. Di dalam panggung, langit dan bumi runtuh. Bentrokan kehendak ilahi tidak kalah dengan tabrakan tubuh sejati, memicu alarm besar. Orang bisa melihat bahwa inti pedang roh primordial hitam merobek matahari roh primordial, mengirisnya menjadi dua. Sialan, tidak. Banyak orang dari keluarga Jin berteriak. Jin Zhifei adalah sosok yang bisa mengubah langit. Jika dia mati di sini, itu akan sangat disayangkan. Itu pasti tidak bisa dibiarkan. Pada saat itu, seseorang bergerak, hendak mengambil tindakan dan ikut campur. Siapa yang berani menciptakan ketidakadilan? Di langit, Satria Agung yang duduk di atas binatang pemakan langit berteriak. Dia mengangkat tangannya, menundukkan para ahli dari keluarga emas sepenuhnya. Tangannya yang besar menutupi langit, menutupi mereka semua di tanah. Jelas bahwa ini adalah ahli, alam pelepasan diri, yang menakutkan, pemimpin tingkat tertinggi di tempat ini. Dalam situasi tertentu, orang-orang ini dikenal sebagai makhluk tertinggi.
Meskipun mereka bukan makhluk tertinggi yang sebenarnya, mereka tetap mendapatkan ketenaran yang hebat, kekuatan mereka sangat kuat. Para ahli alam pemutus diri keluarga emas semuanya ditutupi oleh satu tangan darinya. Tidak dapat bergerak, membuat semua orang ngeri. Dalam hati mendesah bahwa mereka yang berada di alam pelepasan diri benar-benar menakutkan. Di atas panggung, Jin Zifei langsung terpotong menjadi dua oleh inti pedang. Jeritan yang menyedihkan terdengar. Napas semua orang berhenti. Hasil ini terlalu menakutkan, melebihi ekspektasi semua orang. Seorang pemuda Void Dao Realm benar-benar melukai seorang ahli Self-Severing Realm dengan serius? Saat ini, ekspresi Wang Changhe berubah pucat, napasnya sesak, jantungnya berdebar kencang. Dia menolak untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Metode rahasia Wang Family yang tak tertandingi bocor? Tiba-tiba, inti pedang hitam di arena itu juga retak, mengeluarkan suara renyah. Semua orang tercengang. Situasi yang ditampilkan berubah, tidak seperti yang mereka bayangkan. Seni penenang kekacauan ini punya masalah, Huang tidak memperoleh warisan yang sebenarnya. Seseorang menyadari, memahami kebenarannya. Pada saat yang sama, Wang Changhe merasa seperti akhirnya bisa bernapas. Baru saja, dia dibutakan oleh keterkejutan dan kemarahan. Sekarang menemukan bahwa Huang sebenarnya tidak memahami rahasia seni penenang kekacauan. Itu karena simbol-simbol pada inti pedang itu tidak sama dengan milik keluarga Wang. Kau hampir menipuku. Serahkan hidupmu, teriak Jin Zifei. Bagian roh primordialnya menyatu, tetapi cahayanya redup, kerusakannya serius. Dia sangat terkejut. Ketika dia masih muda, dia sebelumnya telah memperoleh ramuan ilahi pemelihara jiwa untuk memurnikan roh primordialnya, membuat jiwa ilahinya kuat tak tertandingi. Mengapa hari ini, ketika menghadapi seorang anak muda, kedua belah pihak menderita tanpa ada pihak yang menang? Itulah sebabnya dia ingin terus bertarung, menggunakan semua kartu trufnya untuk membunuh pihak lain. Inti pedang roh primordial benar-benar hancur, berubah menjadi hamparan cahaya, menari-nari di sana. Mereka kemudian dengan cepat bergabung bersama, menjadi kunpeng emas. Tidak benar, mengapa dia tidak terluka? Jin Zifei terkejut. Pikiran yang lain juga melonjak. Inti pedang itu jelas hancur, jadi bagaimana mungkin roh primordialnya tidak rusak, masih begitu kuat? Wang Changhe khawatir. Metode macam apa ini? Mengapa itu sama dengan seni penenang kekacauan? Jelas bahwa Si Hao tidak menguasai seni penenang kekacauan, ini tidak lebih dari sekadar tiruan. Kenyataannya, dia menggunakan kitab suci yang tidak dapat binasa. Selama tahun ini, dia selalu mencari-cari, melakukan semua jenis tes. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kitab suci yang tidak dapat dihancurkan paling cocok untuk tubuh fisik. Jika digunakan untuk mengolah roh primordial, itu tidak benar-benar cocok. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu menakutkan ini? Pada akhirnya, setelah mencoba berbagai hal berulang kali, dia hanya bisa memperlakukan roh primordialnya sebagai daging, hanya mampu mengoperasikan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan di sini untuk sesaat. Begitulah keadaannya sekarang. Dia menopang roh primordialnya dengan kitab suci abadi yang membuatnya sangat kokoh, melakukan bentrokan hebat. Meskipun roh primordialnya hancur, pada saat itu, kitab suci abadi aktif, memungkinkannya untuk segera berkumpul kembali, pulih, tidak merusak vitalitasnya. Teriakan burung terdengar, mengguncang langit dan bumi. Roh primordial Si Hao berubah menjadi kunpeng, membantai jalannya ke depan, masih dalam kondisi puncaknya. Ekspresi Jin Zifei menyedihkan. Saat ini, dia menemukan bahwa kondisi pihak lain begitu sempurna, sementara roh primordialnya terbelah dua, lama menderita kerusakan besar. Dia sekarang akan menderita kerugian. Pada saat yang sama, dia merasa sulit untuk mempercayai ini. Mengapa roh primordial Huang sekuat ini, mampu bertahan bahkan terhadap keadaannya yang tidak terluka? Kenyataannya, roh primordial Si Hao sekuat ini, karena dia memakan buah bodi emas, teratai pemandu jiwa, dan buah mata air kuning, semuanya adalah obat-obatan ilahi penguat roh primordial. Selain itu, dia juga telah mengalami kesengsaraan surgawi berkali-kali. Menempa roh primordial, membuatnya jauh lebih hebat daripada orang biasa. Dari sudut pandang tertentu, roh primordialnya saat ini bahkan lebih menakutkan daripada tubuhnya. Kunpeng menukik ke bawah. Puff! Kali ini, hujan cahaya memercik keluar. Burung ilahi emas tidak terluka, sementara matahari roh primordial kehilangan sebagian dari dirinya sendiri, hampir terkoyak oleh Kunpeng. Ah! Jin Zifei menjerit dengan menyedihkan. Roh primordialnya berlari, menyebarkan hujan cahaya,
seolah-olah darah menetes. Ini sebenarnya bahkan lebih berharga daripada darah esensi, karena ini adalah kekuatan spiritual yang bocor setelah roh primordial terluka. Jin Zhifei menderita kekalahan besar. Jika mereka benar-benar bertarung, mengandalkan kultivasi alam pemisahan dirinya, dia pasti akan memiliki keuntungan besar. Namun sekarang, karena mereka bertarung dengan roh primordial, dia berakhir dalam keadaan ini. Dengan suara syua, roh primordial Si Hao kembali ke cangkangnya. Kemudian, seluruh tubuhnya bergegas keluar, mengejarnya. Jin Zhifei terkejut dan marah. Generasi muda benar-benar berani mengejarnya seperti ini. Kecepatan Si Hao terlalu cepat. Roh primordial Jin Zhifei terluka. Sebelum bisa memasuki dahinya sendiri, pihak lain sudah membantai jalannya. Badai api ilahi Li Selatan itu saat ini berlari sambil membawa tubuh pemiliknya. Secepat kilat, tetapi itu masih tidak lebih cepat dari Si Hao yang tertangkap. Kamu! Jin Zhifei tercengang. Hanya ada jarak pendek yang tersisa antara roh primordialnya dan tubuhnya. Peng! Tidak jauh dari sana, Si Hao turun dari atas, satu kaki menginjak wajah Jin Zhifei, menendangnya jatuh. Semua orang meringis ketika mereka melihat ini, merasakan sakit hanya dengan melihat ini. Itu karena wajah Jin Zhifei bahkan melengkung, suara tulang retak terdengar samar-samar. Saat daging Jin Zhifei jatuh, Si Hao juga jatuh, satu kaki menginjak wajahnya, menjaganya tetap di bawah kakinya. Kamu sebelumnya sangat suka memerintah dan mendominasi, sangat arogan, terlalu percaya diri. Setelah mengatakan semua itu, seperti apa hasilnya? Tidak lebih dari ini, hanya tom atau kontol acak, kata Si Hao. Pada saat ini, Jin Zhifei hampir meledak karena marah. Dia masih dalam keadaan roh primordialnya, menyaksikan dengan tak berdaya saat Si Hao menginjak-injak tubuhnya di bawah kakinya. Ini terlalu memalukan. Semua orang tercengang. Sebenarnya Huang yang menang. Jin Zhifei sangat marah, perasaan ini terlalu sulit untuk ditanggung. Roh primordialnya ada di luar, ingin kembali ke dagingnya, akan menghadapi situasi diinjak-injak di bawah kaki. Jika tidak kembali, jika pihak lain mengambil tindakan sekarang, tanpa tubuh fisiknya untuk melindunginya, itu sangat berbahaya. Itu benar-benar situasi yang mustahil. Apakah kamu tidak menginginkan tubuh fisik ini lagi? Tanya Si Hao. Dengan suara peng, dia menendang wajah itu lagi. Kamu, berhenti, teriak Jin Zhifei, benar-benar merasa malu. Jika dia kembali ke dagingnya, maka seberapa memalukan itu? Jika dia tidak kembali, maka akan ada masalah besar. Apakah kamu mengakui kekalahan? Si Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Aku. Jin Zhifei sangat marah. Dia sebelumnya telah mengatakan banyak hal, mengejek anak muda ini, tetapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya, seolah-olah telah ditampar dengan keras. Aku kalah. Jin Zhifei berkata dengan enggan. Hong! Tempat ini menjadi berisik, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Baiklah, kemenangan telah ditentukan, akhiri saja di sini. Ksatria Agung di langit berkata. Ini tas kulitmu. Dengan suara peng, kaki kanan Si Hao menendang keluar, seolah-olah dia sedang menendang bola, mengirim tubuh fisik Jin Zhifei keluar. Jin Zhifei sangat marah. Roh primordialnya melonjak, kembali ke tubuhnya. Akibatnya, dia segera merasakan sakit yang hebat, terutama wajahnya yang panas membara. Itu karena masih ada jejak sepatu yang jelas di sana. Aku marah setengah mati. Jin Zhifei dipermalukan dan kesal. Masalah hari ini adalah jenis rasa malu yang besar. Dia memanggil tunggangannya, tetapi menemukan bahwa Si Hao melompat keluar, duduk di punggung badai api ilahi Li Selatan, dengan paksa mendesaknya, mengambilnya sebagai tunggangannya. Itu milikku. Jin Zhifei berkata dengan marah. Ini adalah rampasan perangku, jika itu di medan perang, bahkan kamu akan menjadi bagian dari rampasan perangku. Si Hao menatapnya dengan dingin. Itu terlalu memalukan, Jin Zhifei benar-benar ingin meraung ke langit. Pada saat ini, banyak orang menatapnya, ekspresi di mata mereka aneh. Ekspresi orang-orang dari keluarga emas jatuh, bahkan Jin Zhan datang, memperhatikan semuanya dengan acuh tak acuh.